Biasanya kan kalau kita bicara tentang membangun sebuah mahakarya, kayak gedung pencakar langit misalnya. Pasti ada ekspektasi soal presisi yang mutlak ya. Tepat sekali. Maksud saya, kita memikirkan ilmu teknik pada umumnya. Anda melihat cetak biru, insinyur meletakkan fondasi baja yang kokoh, dan ya, ketika bangunannya berdiri, bentuk fisiknya itu terlihat sangat jelas. Berdiri atau runtuh, lurus atau miring, semuanya terlihat secara kasat mata kan? Betul, semuanya terukur. Kita sebagai manusia tuh sangat suka ketika sesuatu bisa dilihat dan disentuh dengan pasti. Tapi, coba bayangkan, Anda melangkah masuk ke dunia pengembangan sistem informasi perusahaan skala raksasa. Tiba-tiba cetak biru fisik itu menghilang begitu saja. Benar banget. Lanskap proyek bernilai jutaan dolar ini jadi sangat buram. Kita ini sebenarnya sedang membangun struktur raksasa yang sama sekali tidak kasat mata, di mana batas antara sukses dan gagal seringkali tersembunyi di lautan barisan kode. Dan interaksi manusia tentu saja. Itu faktor yang sering diremehkan. Nah, misi eksplorasi mendalam kita hari ini khusus dirancang untuk Anda para pendengar yang selalu haus wawasan baru adalah membongkar lanskap tak kasat mata itu. Kita akan membedah buku teks klasik Accounting Information Systems, edisi ke-7 karya James A. Hall. Ya, dan fokus utama kita ada pada Managing the Systems Development Life Cycle, atau bagaimana mengelola siklus hidup pengembangan sistem. Ini bukan cuma hunusan duduk ngetik kode di ruang gelap ya. Ini itu teka-teki strategis bernilai jutaan dolar tentang perilaku manusia, manajemen risiko, dan keamanan. Setiap sistem raksasa pasti bermula dari satu hal, yaitu sebuah masalah di dunia nyata. Betul. Tapi, bagaimana manajemen menyadari masalah tersebut, itulah yang menentukan nasib seluruh proyek. James Hall di bukunya memaparkan perbedaan krusial dari gaya manajemen ini. Apakah mereka reaktif atau proaktif kan? Iya, persis. Manajemen reaktif itu, mereka menunggu masalah menjadi krisis, barulah bertindak. Sistem lama mati total, pelanggan marah-marah, baru deh mereka panik mengambil jalan pintas. Oke, mari kita bedah ini sebentar. Manajemen reaktif itu ibaratnya kayak Anda nunggu mesin mobil Anda mengeluarkan asap tebal di jalan tol. Baru panik membawanya ke bengkel. Analogi yang pas. Anda pasti bayar biaya darurat yang mahal dan hasilnya pun belum tentu maksimal. Sementara itu, manajemen proaktif adalah rutin mengganti oli. Anda mendengarkan suara aneh pada mesin lebih awal dan aktif mencari cara meningkatkan performa sebelum krisis itu terjadi. Nah, yang menarik di sini adalah ketika ide proaktif ini muncul, perusahaan tidak boleh langsung buang-buang uang. Ide ini harus disaring dulu pakai kerangka kelayakan yang namanya TELOS. TELOS? T-E-L-O-S. Oke, mari kita urai satu-satu biar jelas untuk pendengar kita. Boleh. T itu untuk teknikal, kelayakan teknis. Artinya, apakah teknologinya memang sudah ada? Lalu E untuk ekonomik, kelayakan ekonomi. Apakah dananya sepadan dengan hasilnya kan? Betul. Lalu L itu legal, kelayakan hukum. Apakah sistem ini melanggar privasi atau regulasi? O untuk operational. Apakah staf bisa menggunakannya tanpa penolakan? Dan terakhir S, schedule. Apakah waktunya cukup sebelum momentum bisnis hilang? Tapi tunggu sebentar, saya ingin menantang bagian E tadi, kelayakan ekonomi. Oh, bagian yang paling sering jadi perdebatan ya? Iya, kan kalau teknis itu biner, teknologinya ada atau tidak. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar yakin secara ekonomi? Kadang manfaat sistem baru itu sangat abstrak, bukan? Sangat abstrak. Makanya, Hall menjelaskan pentingnya cost-benefit analysis yang super rinci. Biaya itu harus dipisah tegas. Ada biaya satu tali, kayak beli server atau perangkat keras. Itu one-time costs, ya. Terus yang kedua? Yang kedua ini yang sering bikin perusahaan tersandung, yaitu biaya berulang atau recurring costs. Pemeliharaan, asuransi, lisensi tahunan. Kalau ini luput, kelayakan ekonomi cuma sekedar ilusi. Masuk akal. Lalu bagaimana dengan manfaatnya? Menghitung manfaat pasti tidak kalah rumit kan? Wah, jauh lebih rumit. Manfaat berwujud kayak pengurangan tenaga kerja atau hemat biaya gudang itu mudah dihitung pakai uang. Tapi manfaat tak berwujud. Nah, iya. Kayak kepuasan pelanggan gitu. Kita kan nggak bisa asal tempel angka 1 miliar rupiah cuma untuk kata bahagia. Betul sekali. Kepuasan pelanggan, moral karyawan, atau pengambilan keputusan yang lebih cepat,
itu sangat sulit diukur. Tapi ironisnya, justru manfaat tak berwujud inilah yang sering bikin perusahaan menang di pasar. Menarik. Jadi, katakanlah proyek ini lolos uji berat Telos tadi. Anggaran turun. Perusahaan sekarang ada di persimpangan. Bikin sendiri atau beli jadi. Kalau mereka milih bangun sendiri dari nol atau in-house development, buku ini menyebutkan fakta yang cukup gila. Iya, historisnya, hingga 25% dari semua proyek sistem in-house itu berakhir gagal. Hah, 25%? 1 dari 4 proyek dibatalkan atau harus dirancang ulang dalam 6 bulan. Benar. Dan penyebab utamanya bukan sekedar masalah coding. Seringkali karena spesifikasi yang buruk dan yang paling parah, kurangnya keterlibatan pengguna akhir atau end users. Tunggu sebentar. Saya mau sedikit membantah di sini. Ini kan proyek IT yang sangat teknis. Kenapa kita harus repot-repot melibatkan pengguna biasa? Kayak akuntan yang mungkin nggak ngerti bahasa pemrograman sama sekali. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, disitulah letak bencananya. Desainer sistem dan pengguna itu sering bicara pakai bahasa yang beda. Jargon teknis lawan jargon bisnis. Oh, paham. Jadi kalau end users nggak dilibatkan, sistemnya cuma dibangun berdasarkan asumsi si programmer saja. Tepat, programmer bikin tombol yang menurutnya efisien secara sistem, tapi buat akuntan yang input ratusan data tiap hari, tombol itu posisinya malah bikin kerjaan melambat. Berarti ini murni masalah komunikasi ya? Lalu apa solusi penyelamatnya biar nggak sampai gagal? Kita bisa pakai prototyping. Jadi tim IT bikin versi awal yang fungsionalitasnya terbatas banget, tujuannya biar pengguna bisa lihat dan nyoba antar mukanya langsung secara nyata. Ah, ini mengingatkan saya pada set film Hollywood. Kayak mereka bangun fasad rumah palsu dari kayu, sutradara bisa lihat sudut kameranya dulu sebelum benar-benar bangun struktur aslinya. Dan prototipe ini bisa dibuang setelahnya kan? Betul, seringkali memang dibuang. Selain itu, Hall juga menyoroti penggunaan alat bantu seperti CASE, Computer Aided Software Engineering. Wah, istilahnya terdengar canggih. Bagaimana CASE ini membantu secara praktis? Anggap saja ini asisten otomatis. Alat ini bantu menghasilkan kode dari desain secara otomatis, jadi sangat mengurangi kesalahan ketik manusia. Lumayan mengurangi human error ya. Tapi, kalau jadwalnya kacau, kode yang bagus pun nggak akan nolong. Buku ini juga bahas Gantt chart dan PERT chart kan? Ya, Gantt chart itu visualisasi jadwal siapa mengerjakan apa. Tapi PERT chart lebih strategis. Dia memetakan ketergantungan tugas untuk menemukan jalur kritis. Jalur kritis? Coba kasih gambaran kasarnya untuk pendengar kita. Jadi gini, kalau tim pemilih warna tombol telat seminggu, proyek mungkin masih aman. Tapi kalau tim arsitek database telat 1 hari saja, semua programmer nggak bisa mulai kerja. Oh wow, jadi rentetan tugas yang saling mengunci ini kalau satu meleset, jadwal peluncuran mundur semua. Persis, itu jalur kritis yang manajer harus pantau super ketat. Mengingat bangun sistem sendiri itu sangat berisiko, sampai 25% gagal, wajar kalau kita mikir, untuk apa repot-repot? Kenapa perusahaan nggak beli aja software yang sudah jadi? Itu pemikiran yang sangat logis. Dan opsi komersialnya sangat luas. Mulai dari sistem turnkey yang langsung siap pakai. Tinggal putar kunci, nyala gitu ya? Iya. Lalu ada backbone systems yang kerangka dasarnya bisa dimodifikasi. Ada sistem vendor supported, dan tentu saja sistem raksasa ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, jadi apa makna dari semua ini? Saya selalu menganalogikan beli sistem ERP ini kayak beli setelan jas off the rack di toko. Jas itu kan dijahit pakai ukuran standar. Dan tubuh perusahaan Anda belum tentu standar, kan? Benar. Kalau proses bisnis Anda nggak muat di jas itu, Anda cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama, Anda ubah jasnya secara drastis dengan biaya mahal. Dalam IT, ini kayak nambahin bolt-on software. Dan itu sangat berisiko rusak pas sistemnya minta update versi baru nanti. Iya. Lalu pilihan kedua, perusahaan yang harus mengubah bentuk tubuh mereka sendiri agar muat ke dalam jasnya. Dan itu disebut merekayasa ulang seluruh proses bisnis agar sesuai sama logika si sistem ERP. Itu pasti memicu perlawanan internal yang luar biasa kalau nggak hati-hati. Terus, bagaimana cara milih jas yang tepat dari awal? Mulai dengan kirim RFP, request for proposal ke vendor-vendor. Tapi jangan cuma percaya brosur mereka, perusahaan harus melakukan benchmark. Benchmark? Kayak ngadu kecepatan antar sistem gitu? Iya, tapi dengan data nyata perusahaan Anda, bukan data uji dari vendor. Sistem mana yang paling cepat proses 100.000 transaksi nyata Anda tanpa error?
Masuk akal. Jangan biarkan mereka ngasih demo di kondisi ideal buatan mereka. Terus, pas mau dipasang, buku ini sangat menentang gaya implementasi Big Bang ya. Wah, sangat menentang. Big Bang itu Anda matikan sistem lama hari Jumat, dan Senin pagi seluruh cabang pakai sistem baru secara serentak. Itu sih resep menuju kekacauan massal. Senin pagi semua staf jadi kayak anak magang lagi kan? Kalau sistem barunya mati, lumpuh total dong bisnisnya. Itulah bahayanya. Jauh lebih baik pakai pendekatan phased atau bertahap. Modul gudang dulu bulan ini, modul akuntansi bulan depan. Lebih lama, tapi risikonya terukur. Oke, anggaplah kita berhasil menghindari jebakan Big Bang dan sistem sudah menyala stabil. Perusahaan biasanya lega dan merasa proyek selesai. Tapi kenyataannya nggak gitu kan? Sayangnya tidak. Justru bahaya dan biaya paling besar baru saja dimulai. Disinilah kita ketemu semua fenomena gunung es, the iceberg effect. Polenomena gunung es, berarti yang di bawah permukaan air jauh lebih besar. Sangat besar. 80 hingga 90% dari total biaya hidup sebuah sistem itu terjadi di fase maintenance atau pemeliharaan. Hah? 80–90%? Jadi ngebangunnya cuma secuil puncaknya doang? Iya, karena sistem harus terus diperbarui. Ganti hukum pajak, tambah fitur baru, update hardware. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Karena pemeliharaan ini berlangsung bertahun-tahun, bagaimana dengan keamanan datanya? Ini kan bersinggungan langsung sama segregation of duties, pemisahan tugas. Betul. Aturan emasnya, yang bikin sistem nggak boleh yang ngoperasiin, dan programmer asli pembuat kode itu dilarang keras, jadi orang yang memelihara sistemnya nanti. Oh, saya ada analogi buat ini. Bayangin arsitek yang bangun rumah dan pasang berangkas Anda adalah orang yang sama yang Anda suruh perbaikin rumah tiap bulan. Dia pasti tahu persis di mana kabel alarm yang bisa dipotong tanpa bunyi. Tepat. Dia diam-diam nyimpen kunci duplikat selamanya. Di dunia programming, bahayanya seburuk apa sih? Sangat buruk. Kita bicara soal program fraud atau penipuan program. Programmer bisa nyelipin kode nakal di antara ribuan baris kode sah. Nyuri uang lewat kode maksudnya? Iya, dia bisa bikin algoritma yang membulatkan pecahan desimal bunga bank nasabah, lalu mentransfer pecahannya ke rekening pribadinya. Jutaan transaksi per hari, receh itu jadi miliaran. Gila. Dan karena dia yang bagian maintenance, pas auditor datang, dia tinggal matikan sementara kode nakal itu kan? Persis, lalu dihidupkan lagi pas auditor pulang. Auditor nggak akan pernah nemu apa-apa. Lalu bagaimana cara perusahaan mengunci ruang gerak mereka? Pasti ada alat kontrolnya? Ada, dan sangat efektif. Namanya SPL, Source Program Library. Perangkat lunak ini mengunci kode sumber. Cara kerjanya kayak gimana tuh? Apakah mirip fitur track changes di Microsoft Word? Kalau ada yang ditambah atau dihapus, kelihatan merah dan ada nama pelakunya. Analogi yang sangat brilian. Iya, persis seperti track changes, tapi jauh lebih ketat. Setiap ada perubahan kode, sistem SPL nggak cuma mencatat siapa dan kapan. Terus? Sistem otomatis menaikkan nomor versi atau version number program tersebut. Jadi dari versi 1.0, otomatis jadi 1.1. Ah, jadi auditor kerjanya jauh lebih gampang. Mereka nggak perlu baca jutaan baris kode. Betul, mereka tinggal mencocokkan. Oke, tahun ini manajemen hanya menyetujui 2 kali update. Berarti sistem harusnya di versi 1.2. Tapi pas dicek di mesin, ternyata sistem sudah versi 1.5. Ada 3 lompatan versi tanpa izin. Dan disitulah auditor tahu pasti ada yang menyisipkan kode secara diam-diam. Penipuan tertangkap. Wow, mengagumkan. Mengeksplorasi semua ini benar-benar bikin kita melihat teknologi dengan cara yang berbeda. Jadi, untuk Anda, sang pendengar, apa pelajaran utamanya? Baik Anda manajer, akuntan, atau sekedar peduli efisiensi, satu hal yang pasti. Teknologi informasi itu bukan kotak ajaib. Betul sekali. Ia itu cerminan dari strategi bisnis, komunikasi antar manusia, dan ujian terhadap niat buruk. Kegagalan sistem hampir selalu bermula dari kegagalan manusia dalam berkomunikasi atau merencanakan. Dan efek gunung es tadi membuktikan, menjaga sistem agar tidak membusuk itu butuh usaha dan biaya luar biasa. Setuju. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan sendiri. Jika saat ini 90% biaya dan risiko keamanan ada di fase pemeliharaan karena faktor manusia, apa jadinya di masa depan nanti?
Saat ada campur tangan AI, maksud Anda? Iya, bayangkan saat sistem AI otonom mampu menulis, mengaudit, dan memelihara kodenya sendiri tanpa campur tangan manusia. Akankah efek gunung es ini mencair dan hilang karena AI tidak butuh gaji? Ataukah justru prinsip pemisahan tugas yang kita dewakan hari ini runtuh sepenuhnya? Persis, mesin yang sama akan bertindak sebagai arsitek, pekerja, dan sekaligus auditornya sendiri. Siapa yang akan membunyikan alarm kalau penjaga rumahnya adalah rumah itu sendiri? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih sudah ikut membedah materi luar biasa ini bersama kami. Pencarian pengetahuan tidak pernah berhenti, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.